Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis jalur melalui M+. M+ merupakan program analisis yang sangat powerful. Dia bisa menganalisis banyak hal yang terkait dengan statistik pemodelan, misalnya SEM, IRT, multilevel, analisis kelas laten, dan sebagainya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menganalisis dengan M+. Angka yang pertama adalah klik M+. Dalam hal ini saya menggunakan M+ demo editor. Kemudian buka file yang sudah disiapkan berupa pengodean yang sesuai dengan M+. Ini adalah contohnya. Kemudian saya run. Ini hasilnya. Kemudian kita bisa juga melihat diagramnya seperti ini. Kita coba dengan cara yang lain. Oke, kita coba dengan model yang lain. Bentuknya seperti ini. Jadi dapat terlihat bahwa M+ merupakan sebuah kode, di mana dari kode ini kita akan mendapatkan hasil analisis, baik melalui keluaran hasil analisis maupun melalui gambar. Untuk menganalisis M+, kita memerlukan dua file. Yang pertama adalah file M+ yang memiliki ekstensi INP, dan yang kedua adalah data yang kita analisis yang memiliki ekstensi TXT dan CSV. Contohnya adalah ini, kode M+ ada di sini, kemudian data yang akan dianalisis adalah di sini. Dapat dikatakan bahwa M+ hanya untuk melakukan pengkodean. M+ akan membaca data yang kita siapkan. M+ tidak bisa memanage data, namun M+ hanya memfasilitasi pemodelan saja. Prinsip selanjutnya adalah data dan file M+ harus satu folder. Contohnya di saya ini ada drive D, kemudian folder data learning, kemudian M+ awal. Jika file M+ dan data tidak tersedia dalam satu folder, maka analisis tidak dapat dilakukan. Penjelasan kode M+. M+ memiliki kode yang bisa dijalankan oleh M+ sehingga menghasilkan output berupa keluaran berupa angka maupun gambar yang kita lakukan tadi. Ada 5 bagian, yaitu title, data, variabel, model, dan output. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari title. Title berisi informasi apa saja mengenai model yang akan kita analisis. Contoh di atas tertulis two-factor model of neuroticism and extraversion. Anda bisa menulis kalimat apa saja asalkan ditulis dengan kode title .2, kemudian silakan dilanjutkan dengan apa yang ditulis. Tulisan tidak melebihi 80 karakter atau 80 kolom, sehingga kalau melebihi itu maka silakan dibuat baris yang baru. Jika Anda tertarik tidak menuliskan huruf atau kalimat tertentu pada title, tidak masalah, Anda dapat membiarkannya kosong. Setelah ditulis jangan lupa diberi tanda titik koma. Selanjutnya adalah data. Di sini tertulis file is data.csv. Data berisi informasi mengenai data yang akan kita analisis atau dianalisis oleh M+. Data yang dapat dianalisis oleh M+ berbentuk data yang bersifat teks, misalnya DAT, TXT, atau CSV. Anda dapat membuat data dengan tipe ini melalui Excel atau SPSS. Caranya adalah klik Save As, kemudian pilih .csv atau pilih .txt. Contohnya seperti ini, saya memiliki data dengan 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Saya hendak menyimpannya dalam bentuk CSV. Klik File, kemudian Save As, kemudian pilih CSV di sini, koma delimited. Oke, saya tulis misalkan data.csv. Saya simpan. Di sini terlihat data yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan tadi, yaitu data CSV. Kita buka dengan menggunakan Notepad. Bentuknya seperti ini. Oleh karena kita tidak memerlukan variabel, informasi mengenai variabel, maka kita del.
jangan lupa klik save, Ctrl S. Oke, data dalam bentuk CSV sudah siap. Sekarang kita menyiapkan data dalam bentuk TXT. Misalnya kita kembali ke data awal tadi, klik file, kemudian save as, kemudian pilih pilihan tab delimited TXT. Kemudian di sini kita simpan misalkan teks TXT. Oke, dan kita close. Kita lihat hasilnya, kita double klik, hasilnya seperti ini. Kita hapus nama variabelnya sehingga datanya seperti ini. Oke, data sudah siap, silakan di save. Nah, seperti itulah cara untuk menyiapkan data agar bisa dianalisis oleh M+. Selanjutnya kita akan membahas variabel. Setelah data dari Excel dan SPSS kita konversi menjadi teks atau TXT, data tersebut tidak memiliki nama atau nama variabel. Nah, disinilah bagian pemberian namanya. Prinsipnya adalah sebagai berikut: klik names, kemudian sama dengan, kemudian urutkan nama-nama variabelnya. Misalkan ini, contoh berikut ini, kita memiliki misalnya 5 variabel. Kita bisa menulisnya names, item 1, item 2, dan seterusnya. Kita juga bisa meringkas names sama dengan item 1 dan sampai item 5. Atau kita juga menulisnya seperti ini, AM1, AM10, misalkan ini 10 kolom, ini 5 kolom, kemudian ini ada 30 kolom. Sehingga kita tidak usah menulis seperti ini, akan tetapi kita bisa merangkumnya menjadi lebih singkat. Misalnya teman-teman sudah memiliki nama variabelnya, kita bisa menuliskan misalkan ini adalah names, sikap, kemudian minat, kemudian prestasi. Sehingga di sini ada 3 variabel. Sebagai catatan, nama di dalam variabel ini harus sama kolomnya dengan nama yang ada di dalam data. Contohnya ini ada 5 kolom, data kita harus sama 5 kolom. Jika di data 6 kolom, namun di names itu ada 5 kolom, maka program akan menanyakan kenapa kolomnya berbeda. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mungkin tidak semua variabel yang kita catat atau variabel yang ada di dalam data tidak dilibatkan. Semuanya hanya ada beberapa saja yang dilibatkan. Pada contoh ini ada N1 sampai dengan N4, E1 sama dengan E4, namun yang dipakai hanyalah N1 sampai N4. Kita lihat di sini. Ini tertulis A1 sampai A10, S1 sampai AS15 dan seterusnya. Terlihat di sini semua variabel yang ada di names ini dipakai. Bisa juga ditulis seperti ini. Intinya, use variables adalah variabel yang kita pakai dalam model yang kita buat. Selanjutnya adalah kode pemodelan. Ada banyak kode pemodelan. Untuk sementara kita berlatih analisis jalur saja. Kita lihat di sini kita hanya menggunakan on. On artinya diprediksi oleh. Sehingga ketika sikap mempengaruhi prestasi atau sikap memprediksi prestasi, kita tulis prestasi on sikap. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Gambar seperti ini artinya prestasi diprediksi oleh sikap dan minat. Kita menulisnya seperti ini, prestasi on sikap minat. Tidak harus urut, bisa juga minat di depan, kemudian sikap di belakang. Bagaimana dengan model ini? Kita lihat di sini prestasi on sikap, kemudian sikap on minat ada di sini. Selanjutnya adalah output. Ada banyak sekali output yang bisa kita keluarkan, dalam artian output tambahan selain output default yang disiapkan oleh M+. Yang seringkali kita pakai adalah standardize, agar program mengeluarkan koefisien yang terstandarisasi. Ada juga indices, artinya kita mengeluarkan indeks modifikasi model.
Saya kira cukup untuk pengenalan M+. Video selanjutnya akan membahas secara praktis bagaimana melakukan analisis jalur atau path analysis melalui M+. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.